harta bersama. Apakah di Islam juga sama, Ustaz? Iya. Jadi harta bersama di dalam eh, secara fikih Islam atau secara syariat Islam itu tidak ada. Ya. Jadi dalam hukum Islam harta yang dibeli suami dengan uangnya suami, uang yang dihasilkan oleh suami, ya, dengan pekerjaannya suami, itu adalah murni milik suami. Walaupun ketika membeli dia statusnya sudah menikah. Ya. Dan harta yang dibeli oleh istri, ya, yang didapat oleh istri dari pekerjaan istri, ya, tanpa ada campur tangan suami, itu adalah harta murni milik istri. Tidak ada hubungannya dengan suami. Iya, iya. Walaupun membelinya setelah menikah. Walaupun pakai uang yang dari hasil nafkah ya, suami. Nah, untuk nafkah ini beda. Oh, Jadi, nafkah yang diberikan oleh suami secara khusus, pribadi untuk istri, ya itu haknya istri. Tapi kalau suami istilahnya cuma titip untuk belanja sehari-hari, ya tetap itu milik suami, hartanya suami. Ya, iya. istilahnya titip untuk belanja sehari-hari, itu murni milik suami. Kalau yang menjadi milik istri itu kalau memang khusus, bukan untuk keluarga, memang khusus untuk istri. Nah, itu dalam fikih kalau suami istri tidak makan bersama, tidak tinggal serumah atau tidak makan bersama, maka di situ suami wajib menafkahi istrinya secara khusus. Tapi ketika sudah mereka makan bersama, ya, maka hitungan nafkah makan khusus untuk istri itu sudah hilang. Lebur karena sudah makan bersama suami. Begitu. Iya. Tapi kalau mereka sendiri-sendiri, hidup sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri, maka di sini nafkahnya istri 100% ditanggung oleh suami. Dan ketika suami memberikan nafkah kepada istri, itu menjadi miliknya istri. Bahkan istri bisa berhemat untuk memberikan sebagian kepada orang tuanya. Misalnya kewajibannya setiap hari 1 mud, ya, 7 ons beras, atau 1 mud setengah, atau 2 mud, ya. Maka si istri boleh berhemat, jadi makannya dia sedikit aja. Sisanya dikumpulkan untuk memberi orang tuanya, itu boleh. Atau bisa berhemat seperti itu. Iya. Karena apa? Karena 1 mud beras atau 2 mud beras, ya, ada beberapa ketentuan kapan wajib sekian, kapan wajib sekian. Tergantung ekonomi suami juga. Nah, ketika itu diberikan kepada istri, itu menjadi 100% haknya istri. Suami tidak boleh cawe-cawe, ikut campur, kecuali kalau si istri terlalu berhemat sehingga membahayakan diri sendiri. Karena ada orang itu terlalu hemat sampai masuk rumah sakit. Jadi makannya sehari cuma 1 puluk misalnya. Allah. Sesuap, akhirnya masuk rumah sakit, nggak kuat lambungnya, kan biasa seperti itu ya. Nah ini kalau membahayakan diri istri, maka suami boleh apa? Mencegahnya. Ayo makan yang benar, jangan terlalu hemat gitu, boleh mencegahnya. Tapi kalau si istri ya hemat tapi tidak terlalu hemat juga, artinya tidak membahayakan diri sendiri. Ya menurut medis, menurut dokter ini masih dalam ukuran wajar dan tidak akan berbahaya bagi tubuh istri, kesehatan istri, maka suami tidak berhak mencegah. Ya, biarkan dia berhemat karena dia ingin menabung untuk orang tuanya. Baik. Soalnya yang selama ini saya pelajari ketika ada putusan dari pengadilan, ada pembedaan antara harta bawaan sama harta bersama. Iya, itu pengadilan negeri ya. Iya, pengadilan. Seharusnya pengadilan agama seharusnya berbeda. Tapi kalau memang pengadilan agama mengikuti pengadilan negeri, ya berarti itu tidak secara syar'i gitu aja. Iya. Pengadilan agama juga begitu, Pak. Iya. Seharusnya ya kalau secara syar'i yang menjadi haknya suami ya haknya suami, menjadi haknya istri haknya istri.